implementasi IoT dalam penerapan Smart City. 1. Pengolahan bahaya dan bencana alam secara lebih cerdas. Dengan dukungan IoT, setiap individu maupun suatu organisasi bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik ketika terjadi potensi bahaya alami. Sebagai contoh, IoT yang terhubung dengan alat terdeteksi dan alarm di suatu hutan akan dapat memberikan notifikasi dini ketika terjadi potensi kebakaran hutan di suatu kawasan. Dengan pemberitahuan dini, tentu dampaknya terburuk diminimalisir. Hal ini juga berlaku untuk jenis bahayanya dan bencana lain seperti perampokan rumah, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. 2. Pengelolaan perkotaan secara lebih cerdas. Beberapa proyek IoT diterapkan untuk mempermudah kehidupan masyarakat di berbagai tempat, termasuk masyarakat perkotaan. Dengan sistem IoT yang diterapkan tersebut, pemerintah bisa melakukan otomatisasi manajemen dengan lebih cerdas. Contohnya bisa dilihat pada aplikasi lalu lintas, pembuatan colok listrik pintar. Colokan listrik yang dimiliki dikoneksikan dengan WiFi dan disambungkan dengan barang-barang elektronik seperti lampu atau oven, jadi Anda nantinya bisa menghidupkan maupun mematikan sambungan listrik dengan jangkauan internet pada ponsel yang terkoneksi colokan listrik tersebut. Dengan cara seperti ini, ketika berada di luar rumah dan lupa mematikan lampu atau barang elektronik, Anda hanya perlu membuka ponsel dan mematikan koneksi listrik via jarak jauh. Ada juga IoT Battlefield. Selain di bidang rumah tangga, ide proyek untuk Internet of Things juga menambahkan ke bidang kesehatan. Salah satunya adalah dengan diterapkan IoT Battlefield yang akan sangat membantu pasien dan dokternya. Jadi, pada botol obat yang dimiliki pasien akan dilengkapi dengan tombol khusus. Pada penutupan tombol tersebut akan mendeteksi pola waktu pengambilan di pil oleh peminumnya. Selain itu, dokter juga bisa mendapatkan notifikasi status kesediaan pil dalam botol tersebut karena adanya sensor air. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana objek tertentu yang memiliki kemampuan ketika mentransfer data melalui jaringan tanpa adanya interaksi dari manusia dengan manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT ini sudah berkembang pesat mulai dari konvensinya teknologi nirkabel, micro electromechanical system atau MEMS, dan juga internet. Baiklah, langsung saja kita masuk ke kelebihan yang pertama. Kelebihan yang pertama dari IoT yaitu adalah data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Dengan bantuan komputer dan algoritma program, kita tidak perlu mengecek data satu per satu. Biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang kita inginkan. Selain cepat, juga sangat akurat. Yang kedua adalah waktu. Dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogramkan, maka proses analisis dan pengambilan keputusan data berdasarkan data yang besar yang akan sangat cepat. Yang ketiga adalah tracking. Dalam sistem inventory dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual. Yang keempat adalah biaya. Tidak bisa dipungkiri penggunaan tenaga manusia yang terbatas kemampuannya yang berakibatkan diperlukan banyak tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang berat. Dengan bantuan mesin yang mempunyai kemampuan dapat diatur dan dapat menggantikan pekerjaan manusia. Manusia tidak perlu melakukan hal-hal berat di zaman sekarang. Cukup dengan menjadi operator mesin saja. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kekurangan IoT. Di balik kemudahan dan kecanggihan yang tersaji ketika menggunakan perangkat IoT, ada beberapa risiko yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, harus sesuai.
kita tak tahu bahwa tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB. Ketika sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka kita harus membelinya di vendor yang sama untuk menggantikannya. Yang kedua, dirangkai secara kompleks. Di balik berbagai kemudahan yang telah diberikan kepada para pengguna, di sana ada IoT modul yang sudah dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi, dan alat tersebut memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tetap berjalan. Yang ketiga adalah memiliki celah keamanan. Semua perangkat dan program komputer sudah pasti memiliki sebuah celah dan rawan akan tindakan hacking. Baru-baru ini terjadi serangan di DOS besar-besaran yang disinyalir berasal dari perangkat IoT yang telah dihack dan dijadikan botnet untuk melakukan serangan ini. Oleh karena itu, diperlukan seorang tenaga ahli untuk mengamankan perangkat IoT dari serangan hacker. Adapun contoh dari IoT yang telah dikembangkan di Smart City yaitu peminjaman sepeda. Di kota-kota besar yang menyediakan sepeda gratis, tentu saja penanganannya tidaklah mudah, terutama supaya fasilitasnya bertahan lama. Teknologi pengunci sepeda yang telah ditawarkan oleh IoT merupakan kunci proximity untuk mengunci dan mengaktifasi penggunaan sepeda bagi masyarakat umum. Sistem akan melakukan sinkronisasi dengan smartphone peminjam dan akan mengirimkannya sinyal GPS di pemberhentian berikutnya. Pihak swasta maupun pemerintah bisa memantau melalui sistem tentang penggunaan fasilitas publik ini sehingga manajemennya bisa semakin baik. Bahkan dengan sistem ini, provider bisa melakukan pembaruan real time sekaligus menampilkan ketersediaan sepeda yang tidak terpakai. Contoh kota yang telah menggunakan teknologi IoT ini yaitu ada Amsterdam di Belanda dan New York di Inggris. Selanjutnya yaitu parkir mobil lebih mudah melalui aplikasi. Sekarang sudah ada aplikasi untuk memarkirkan mobil yaitu Mobi Park Apps. Lewat aplikasi ini orang-orang bisa lebih menghemat waktu dalam mencari parkiran. Yang selanjutnya ada smart farming atau metode pertanian cerdas berbasis teknologi. Johan memberikan contoh smart farming yang sudah ada di Indonesia. CI Agriculture, startup yang memanfaatkan IoT dan Big Data telah menerapkan di Desa Batal, Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur. Hal ini merupakan metode pertanian cerdas yang berbasis teknologi. Teknologi yang digunakan adalah Agri Drone Sprayer atau drone yang menyiram tanaman beserta pestisida ataupun pupuk, drone surveillance, drone untuk pemetaan lahan, drone soil weather, sensor tanah dan cuaca. Jadi tidak dibutuhkan lagi tenaga manusia untuk menyiram pestisida ataupun pupuk cair untuk tanaman di lahan yang sangat luas. Selain itu tidak ada tanaman yang terlewat dari semprotan pestisida dan pupuk cair dan akan menghemat waktu. Ya di sini juga bisa pakai 4G, tapi kalau menggunakan 5G kita membutuhkan effort yang lebih smart farming ataupun lebih cepat. Kemudian selanjutnya ada smart grid ataupun jaringan listrik pintar. Sebagian besar negara di dunia, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, telah menerapkan smart grid. Salah satu keuntungan dari smart grid adalah teknologi ini dapat memberitahu pengguna soal pemakaian listrik.